wabarakatuh. Pada part 4 kali ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu membuat laporan. Nah, laporan yang akan kita buat pertama adalah income statement. Di sini saya telah memiliki format. Jadi yang pertama kali kita akan cari adalah penjualan bersih, yaitu seluruh penjualan kita akan kita kurangi terlebih dahulu dengan sales return dan sales diskon. Maka akan didapatkan penjualan bersih. Nah, seperti inilah kita setelah melakukan atau mencari hasil dari penjualan bersih. Dan setelah kita melakukan penjualan bersih, caranya kita akan mengurangi penjualan bersih ini dengan laba kotor. Caranya sendiri, pada inventory 1 Januari 2024 atau inventory awal kita atau persediaan awal kita tambah dengan pembelian bersih. Lalu didapatkan barang yang tersedia untuk dijual, lalu dikurangi dengan persediaan akhir dari Desember 2024. Baru akan didapatkan cost of goods sold. Nah, beginilah tampilan ketika kita mencari laba kotor itu. Dengan cara sendiri, penjualan bersih kita akan kita kurangi dengan cost of goods sold. Itu akan didapatkan laba kotor kita sebesar Rp127.043.545. Angka selanjutnya, kita akan mencari laba bersih kita. Dari laba kotor akan kita kurangi dengan keseluruhan beban. Nah, di sini saya sudah menampilkan seluruh penjumlahan dari beban atau expense. Nah, cara untuk mencari laba bersih sehingga menghasilkan hasilnya seperti ini, caranya sendiri ialah pada laba kotor akan kita kurangi dengan jumlah seluruh beban, maka akan didapatkan laba bersih kita yaitu sebesar Rp76.699.807,50, sama dengan yang ada pada worksheet yaitu sebesar Rp76.668.000 sekian. Nah, setelah selesai kita membuat laporan income statement, langkah selanjutnya yang akan kita buat adalah membuat laporan perubahan modal. Nah, di sini saya telah memiliki format untuk capital statement atau laporan perubahan modal. Langkah-langkahnya sendiri ialah untuk awalan kita akan memasukkan modal awal kita pada tanggal 1 Desember 2024. Nah, modal tersebut akan kita tambah dengan kenaikan ekuitas, yaitu dengan cara profit atau laba kita akan kita kurangi dengan withdrawing atau pengambilan pribadi, maka akan didapatkan kenaikan ekuitas. Kenaikan ekuitas sendiri akan kita tambahkan dengan equity, lalu didapatkan modal akhir kita pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi, inilah modal akhir kita pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp200.807,50, yaitu didapatkan dari equity atau modal awal kita pada tanggal 1 ditambah dengan kenaikan ekuitas. Nah, angka selanjutnya, laporan yang akan kita buat adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan kita atau financial position statement akan kita dapatkan ketika bagian aset yaitu terdiri dari current asset dan fixed asset sama dengan liability ditambah equity. Nah, seperti ini ketika kita setelah selesai memasukkan data-datanya, langkah selanjutnya kita akan menjumlahkannya. Di sini saya akan menjumlahkan current asset ditambah fixed asset. Dan pada bagian sini saya akan menambahkan liability ditambah dengan equity. Nah, di sini didapatkan bahwasannya balance antara bagian aset dengan liability ditambah equity. Setelah kita melakukan laporan posisi keuangan atau membuat laporan posisi keuangan, langkah selanjutnya akan kita buat adalah membuat jurnal penutup atau closing journal. Jurnal penutup ini akun-akun yang akan kita tutup hanyalah akun nominal. Ini saya telah mengisi akun-akun yang perlu kita tutup pada toko rasio, di mana akun-akun yang perlu ditutup itu ialah sales purchase return, purchase discount kita letakkan di debit dan akan ditutup income summary di kredit, dan akun purchase sales return, sales discount akan berada di kredit lalu ditutup income summary atau akun laba rugi di debit. Nah, akun-akun ini akan berada di kredit dan akan ditutup oleh income summary atau akun laba rugi di debit. Nah, di sini karena kita laba atau perusahaan atau toko kita laba, akun dari equity ini akan kita tutup oleh akun laba rugi atau akun income summary. Nah, sebaliknya jika rugi, kerugian kita atau akun laba rugi ini akan ditutup oleh modal, di mana equity akan berada di debit dan income summary berada di kredit. Nah, yang terakhir kita tutup adalah pengambilan pribadi atau withdrawing dan akan ditutup oleh equity yang berada di debit. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memposting closing journal atau jurnal penutup ini ke buku besar umum. Sebagai contohnya, pada withdrawing ini akan kita tutup ke buku besar umum.
Di sini saya telah masuk ke buku besar umum pada akun 3 atau kepala 3. Pada date akan kita isi tanggal 31, description posting, dan akun ref akan kita isi jurnal penutup atau closing jurnal halaman 1. Nah, seperti ini ketika kita setelah menyelesaikan atau setelah kita posting ke buku besar umum, maka saldo terakhir yang ada pada Fitrawi adalah kosong atau 0. Nah, di sini saya telah menampilkan ketika saya sudah mempostingnya ke buku besar umum. Jadi, langkah selanjutnya yang akan kita buat adalah laporan untuk post closing after jurnal atau neraca saldo setelah penyelesaian. Jadi, pada post closing trial balance ini, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengisi akun-akun real yang ada untuk digunakan pada periode tahun berikutnya. Nah, pada post closing trial balance ini, yang akan kita lakukan adalah langkah berikut atau langkah terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan dagang ialah kita akan membuat laporan atau kita akan membuat post closing trial balance, yaitu kita akan mengisi dengan akun-akun real yang di mana akun-akun real ini akan digunakan untuk periode tahun berikutnya, yaitu periode Januari 2025. Nah, beginilah tampilan ketika kita selesai mengisinya. Di sini kita telah menyelesaikan seluruh siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, demikian daripada itu, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.